Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, mahasiswi STAI Alhamidiyah Jakarta yang sedang menempuh semester 7. Akan saya sampaikan melanjutkan materi minggu lalu. Sekarang masuk ke part 5. Judulnya yaitu konversi agama. Nah, konsep kita akan belajar tentang beberapa konsep konversi agama itu sendiri. Yang pertama yaitu pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya dahulu seseorang menganut agama Kristen, tapi sekarang sudah pindah masuk agama Islam atau sebaliknya, dari Kristen ke Islam atau Islam ke Kristen. Nah, kedua, perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya, tetapi setelah terjadinya konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agama. Jadi kebanyakan itu setelah kita konversi agama ya, misalkan dari kebanyakan mayoritas itu dari Kristen ke Islam, itu perubahan dari orang yang dulunya itu adalah agama Kristen, setelah masuk ke agama Islam itu banyak perubahan yang terjadi dalam dirinya. Mungkin bisa jadi karena ada sesuatu atau yang dinamakan hidayah kalau di Islam itu yang masuk ke dalam hatinya gitu. Sehingga yang tadinya mungkin di agama sebelumnya dia tidak taat kepada beribadah, nah setelah dia masuk agama Islam itu dia menjadi taat ibadah gitu. Karena ada tadi hidayah itu sendiri yang masuk ke dalam hatinya. Ada beberapa karakteristik yang masuk ke dalam konversi agama. Yang pertama, terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk agama yang baru. Setelah itu terjadi perubahan atau pandangan atau faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Terus terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Mau masuk atau mau berpindah ke dalam agama lain itu tuh hadir karena mendadak atau itu tuh proses gitu. Dia awalnya itu dia cuman belajar aja atau rasa ingin tahu aja. Nah, setelah itu dia ingin masuk atau dia mulai nyaman ke agama tersebut, maka ia pindah gitu. Nah, selanjutnya, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badaniah, kewajiban dan lingkungannya, atau disebabkan petunjuk ilahi yang tadi saya sudah bahas, yaitu hidayah. Kalau di dalam Islam, ada beberapa bentuk. Nah, ada 2 bentuk konversi agama. Yang pertama, tipe volitional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar karena termasuk ke dalam pranata primer. Yang kedua yaitu tipe self-surrender atau perubahan drastis, tiba-tiba dia ingin pindah. Konversi agama tipe ini terjadi secara tiba-tiba. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe self-surrender tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi dengan seketika, baik proses perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Ada beberapa faktor juga yang menyebabkan terjadinya konversi agama atau pindah dari agama satu ke agama yang lain. Yang pertama dari faktor intern. Intern itu ada beberapa bagian, ada kepribadian, pembawaan, dan kejiwaan. Kepribadian sendiri yaitu tipe kepribadian penyedih,
sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan-raguan. Jadi ada keraguan-raguan dalam hatinya, kebingungan, was-was, dan kebimbangan jiwa yang mendalam seperti mengasingkan diri atau uzlah, bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Jadi ada keraguan-raguan, ini apa yang saya sembah ini benar ada atau tidak. Makanya dia konversi agama, dia berpindah agama. Ada juga dari faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor-faktor ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. Selanjutnya, konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Misalnya mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya juga. Yang selanjutnya ada faktor ekstern dari orang lain gitu. Yang pertama faktor keluarga, keretakan keluarga yang tadi juga masuk, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya, penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Selanjutnya lingkungan tempat tinggalnya juga. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri, tidak ada teman atau kenalan sehingga ia merasa kesepian. Selain itu lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Selanjutnya ada perubahan status dan peranan. Misalnya terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Selanjutnya pencampuran agama dan tradisi masyarakat. Yang terakhir ada faktor kemiskinan. Nah, prosesnya konversi agama pertama masa tenang pertama. Masa tenang sebelum mengalami konversi dinama segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini masalah kepercayaan atau masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya. Kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu. Ketiga, peristiwa konversi agama pada masa ini individu seolah-olah mendapatkan petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Keempat, masa tenang dan tentram, sudah merasa tenang dan tentram. Kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk. Nah, dampak positifnya konversi agama terhadap sikap keagamaan apa? Yang pertama, berubahnya pandangan hidup. Ketika itu pandangan hidup kita berubah. Yang kedua, bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup, lebih percaya diri untuk adaptasi dengan lingkungan luarnya karena mungkin sebelumnya dia terasing. Jadi menganut agama yang lain sendiri gitu. Setelah dia sama agamanya dengan mayoritas orang-orang sekelilingnya, maka dia akan ekstrovert dan lebih optimis dalam hidupnya. Selanjutnya menyenangi teologi liberal dalam beragama. Yang terakhir, kesadaran diri. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.